Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Baik, perkenalkan nama saya Monika Devriswani Waluhu, INPM 19090048, mahasiswi dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen semester 6B. Baik, saat ini saya akan membahas materi yang berjudul Ancaman terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Baik, saya akan membahas tentang ancaman terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Untuk mengidentifikasi dan mengelola ancaman terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas, diskusi dari 3 ancaman signifikan adalah sebagai berikut, yaitu kesalahpahaman tujuan dan tugas fidusia. Bahkan ketika budaya yang berbeda tidak menjadi masalah, personel dapat salah memahami tujuan organisasi dan peran mereka atau tugas fidusia. Sebagai contoh, banyak direksi dan karyawan Enron jelas percaya bahwa tujuan perusahaan telah menjadi yang paling diuntungkan oleh tindakan yang membawa keuntungan jangka pendek. Salah satu contohnya yaitu melalui ketidakjujuran etika manipulasi pasar energi di California atau pura-pura menampilkan lantai perdagangan. Semua itu merupakan transaksi SPE yang tidak nyata, memberikan keuntungan untuk diri sendiri dengan mengorbankan pemangku kepentingan lainnya, yaitu pembayaran biaya dan komisi yang luar biasa besar untuk SPE. Kemudian, kegagalan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko bisnis. Pengakuan atas meningkatnya kompleksitas, totalitas, dan risiko yang melekat dalam kepentingan dan operasi perusahaan modern, khususnya dengan meluasnya cakupan ke negara-negara dan budaya yang berbeda, telah menyebabkan adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi risiko, penilaian, dan sistem manajemen. Bagaimanapun, pencarian sistematis untuk risiko etika di mana harapan pemangku kepentingan mungkin tidak dipenuhi belum ditargetkan. Kini harus di mana kebutuhan pemangku kepentingan yang berorientasi pada akuntabilitas dan tata kelola yang muncul. Kemudian, prinsip-prinsip etika manajemen risiko. Definisi normal risiko terlalu sempit untuk akuntabilitas dan tata kelola yang berorientasi kepada pemangku kepentingan. Sebuah risiko etika hadir di mana harapan pemangku kepentingan mungkin tidak dapat dipenuhi. Penemuan dan pemulihan sangat penting untuk menghindari krisis atau hilangnya dukungan dari pemangku kepentingan. Menetapkan tanggung jawab, mengembangkan proses kajian dewan tahunan. Hanya dalam segelintir perusahaan telah ada proses yang sistematis tahunan yang dirancang untuk memfokuskan perhatian direksi, eksekutif, dan penasihat pada bidang-bidang di mana tindakan perusahaan mungkin tidak memenuhi harapan pemangku. Kemudian, konflik kepentingan untuk seorang pengambil atau pembuat keputusan. Seorang pengambil keputusan atau D memiliki konflik kepentingan jika D memiliki hubungan dengan pihak P yang membutuhkan D untuk melakukan penilaian atas nama P dan D, memiliki minat khusus yang cenderung mengganggu pada pelaksanaan yang tepat atas penilaian dalam hubungan itu. Konflik kepentingan dalam definisi yang sederhana, konflik kepentingan terjadi ketika penilaian independen seseorang bergoyang atau mungkin berayun dari mengambil keputusan demi kepentingan dari orang lain yang bergantung pada penilaian itu. Kemudian, penyebab
Penyebab konflik kepentingan. Ada beberapa penyebab konflik kepentingan, yaitu bagaimana penilaian terombang-ambing. Setiap kepentingan, pengaruh, kesetiaan, perhatian, emosi, atau fitur lain yang cenderung untuk mengambil keputusan kurang dapat diandalkan daripada keadaan normal. Kemudian, kepentingan pribadi. Contoh dari penyebab konflik kepentingan pribadi yaitu suap, dukungan pembayaran atau properti untuk penentu keluarga yang ditunjuk, hadiah perjalanan gratis, bantuan, keuntungan khusus, diskon barang, mempasar, kemudian pengobatan khusus, pujian, keterlibatan sosial, hubungan dengan keluarga, kerabat, dan relasi. Kemudian kecurangan. Ada beberapa contoh kecurangan, yaitu penyalahgunaan dana atau properti, kecurangan pada rekening pengeluaran, memalsukan dokumen, mencari uang tunai, aset atau sumber daya, kemudian memalsukan hasil untuk mendapatkan bonus, upah, properti atau promosi. Kemudian kesalahpahaman. Contoh dari kesalahpahaman ini yaitu sinyal atau insentif yang membingungkan atasan atau semua orang yang melakukannya. Kemudian perbedaan budaya. Keempat yaitu slippery slope. Apabila suatu kebantuan kecil menyebabkan tuntutan yang semakin besar. Kemudian manajemen konflik kepentingan. Langkah pertama dalam proses pengelolaan untuk mempertahankan diri terhadap pengaruh ini adalah untuk memastikan bahwa semua karyawan menyadari keberadaan mereka dan konsekuensi yang ada. Langkah kedua adalah menciptakan pemahaman tentang alasan mengapa atasan tidak mampu memikul situasi konflik kepentingan yang tidak terkelola, dan mengapa pedoman telah dikembangkan untuk mencegah terjadinya konflik. Bagaimana eksplorasi mereka meskipun konseling jika diakui, bagaimana pelaporan mereka jika mereka telah terjadi, serta sebagai denda atas kejadian dan atas tidak dilaporkan. Baik, itu saja materi pembahasan saya. Jika ada kesalahan baik dari tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.